Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat roti goreng. Untuk rasanya ini enak banget, tekstur bagian luarnya crispy dan bagian dalamnya lembut banget. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton. Pertama, siapkan wadah. Kita akan membuat air biangnya dulu. Masukkan 250 ml susu hangat. Saya pakai 1 saset susu bubuk yang dicampur dengan air. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tujuh gram ragi instan setara 1 sendok teh munjung. Aduk hingga tercampur rata dan gulanya larut. Pastikan ragi yang digunakan bagus, tidak kadaluarsa, karena yang menentukan mengembang dan tidaknya dalam membuat kue ini adalah ragi yang kita gunakan. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, lalu tutup wadah dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup wadah. Ini terlihat ya, mengeluarkan busa cukup banyak. Ini tandanya raginya aktif dan bisa digunakan. Jika tidak mengeluarkan busa banyak seperti ini, dipastikan roti akan gagal mengembang, sebaiknya jangan digunakan. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 400 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra, setara 40 sendok makan sedang. Kemudian masukkan air biang yang baru saja kita buat. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Ini diuleninya hingga adonan setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis seperti ini, masukkan 50 gram margarin, setengah sendok teh garam, lanjut uleni hingga adonan kalis. Setelah adonan kalis seperti ini terlihat ya, adonannya sudah tidak lengket di tangan. Kemudian tutup wadah dan istirahatkan selama 1 jam. Sambil menunggu adonan diistirahatkan selama 1 jam, di sini saya sudah siapkan 50 gram tepung terigu protein sedang setara 5 sendok makan sedang. Kita akan membuat adonan pencelupnya. Jika mau diganti menggunakan telur juga boleh, sesuai selera saja ya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 120 ml air putih. Ini dimasukkannya bertahap sambil diaduk agar adonan tidak bergerindil. Setelah adonan tercampur rata, ini disisihkan dulu. Kita kembali ke adonan yang sudah didiamkan selama 1 jam. Buka tutup wadah, ini terlihat ya, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kempiskan adonan agar udara yang terperangkap bisa keluar. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Kemudian pindahkan adonan ke alas kerja. Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian. Untuk ukuran besar kecilnya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, ini adonannya sudah saya bagi menjadi 15 bagian. Satu bagian saya timbang beratnya sekitar 47 gram. Kemudian rounding adonan membentuk bulatan.
Setelah adonan dironding membentuk bulatan seperti ini, lalu letakkan adonan secara berurutan karena adonan yang akan kita beri isian yang pertama kali kita buat. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai dibulatkan. Setelah semua adonan selesai dironding, lalu tutup adonan dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup adonan. Ambil satu adonan yang pertama kali dironding, lalu pipihkan adonan. Ini di bagian tengahnya saya biarkan agak sedikit tebal agar tidak bocor pada saat diberi isian. Kemudian beri isian selai coklat di bagian tengah. Saya beri agak banyak agar rasanya lebih enak. Jika tidak suka coklat bisa diganti sesuai selera saja ya. Lalu tutup dan rapatkan adonan dengan dicupit-cupit. Usahakan jangan sampai ada yang bocor ya. Setelah adonan selesai diberi isian, kemudian masukkan adonan ke bahan pencelup yang tadi sudah dibuat. Kemudian balurkan ke tepung panir, ini sambil sedikit dirapikan agar hasilnya bagus. Setelah selesai dibaluri tepung panir, lalu letakkan adonan ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah semua adonan dibaluri tepung panir, lalu tutup adonan dan istirahatkan selama 10 menit. Setelah 10 menit diistirahatkan, buka tutup wadah. Ini sudah mengembang 2 kali lipat, ini siap untuk digoreng. Di sini saya sudah panaskan wajan dengan minyak secukupnya. Ini minyaknya sudah panas, lalu goreng roti dengan api sedang cenderung kecil hingga kuning kecoklatan. Ini digorengnya tidak usah dibolak-balik, diamkan hingga roti mengambang. Setelah roti mengambang dan bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan, lalu balik roti dan diamkan hingga bagian bawahnya kuning kecoklatan. Setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan, lalu angkat roti dan tiriskan. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, ini dia roti gorengnya sudah jadi. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Ini walaupun tanpa telur, hasilnya tetap gembul. Ini mau saya cobain dulu. Ini kelihatan ya, bagian dalamnya lembut banget, bagian luarnya crispy. Untuk serat rotinya ini terlihat ya, lembut banget. Dimakan gak ngebosenin, manisnya pas, ditambah isian coklat yang meleleh, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat roti goreng isi ayam suwir yang teksturnya crispy di luar dan lembut di dalam. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton! Pertama, di sini saya sudah panaskan wajan. Kita akan membuat isian rotinya dulu. Masukkan 3 sendok makan margarin.
Setelah margarin meleleh, masukkan 1 buah bawang bombay yang sudah dicincang halus. Ini digoreng hingga sedikit layu. Setelah bawang bombay sedikit layu, masukkan 4 bawang putih dan 4 bawang merah yang sudah dicincang halus. Tumis hingga matang dan mengeluarkan bau harum. Setelah matang dan mengeluarkan bau harum, masukkan 3 buah wortel ukuran sedang yang sudah dipotong dadu. Ini dipotongnya kecil-kecil saja agar mudah dijadikan isian. Tumis hingga wortel sedikit layu. Setelah wortel sedikit layu, tambahkan 500 gram dada ayam. Ini sudah saya rebus dan disuir-suir agar mudah dijadikan isian. Tambahkan 4 sendok makan kecap manis, saya pakai kecap Bango. 2 sendok makan saus tiram. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam. Tumis sambil diaduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 70 ml air. Masak hingga airnya menyusut. Setelah airnya menyusut seperti ini, di sini saya sudah siapkan 2 sendok makan sedang tepung maizena, larutkan dengan 50 ml air. Ini diaduk dulu agar cepat larut. Setelah larut, lalu masukkan dan masak hingga matang. Kemudian lakukan tes rasa, jika manis asinnya sudah pas dan wortelnya sudah empuk berarti sudah matang. Lalu angkat dan masukkan ke dalam wadah. Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang, lalu ini disisihkan dulu. Di sini saya sudah siapkan 150 ml air hangat kuku. Kita akan membuat air biangnya dulu. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan setara 5 gram. Saya pakai Vermipan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu tutup dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup gelas. Ini kelihatannya mengeluarkan busa cukup banyak. Ini tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Jika tidak mengeluarkan busa seperti ini, berarti raginya tidak aktif dan adonan akan gagal mengembang. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 350 gram tepung terigu protein tinggi setara 35 sendok makan sedang. Tambahkan 1 butir telur. Masukkan air biang yang tadi sudah dibuat. Tambahkan 1 saset susu bubuk setara 27 gram. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata,
Lanjut uleni menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah bersih ya. Ini diuleninya hingga adonan setengah kalis. Setelah adonan setengah kalis seperti ini, tambahkan 30 gram margarin setara 2 sendok makan sedang, 1/4 sendok teh garam. Lanjut uleni kembali hingga adonan kalis. Setelah adonan benar-benar tercampur rata dan kalis, ini adonannya agak sedikit lengket, tidak apa-apa. Lalu tutup adonan dan istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam didiamkan, buka tutup wadah. Ini sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu kempiskan agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Kemudian pindahkan adonan ke alas kerja, lalu bagi adonan menjadi 15 bagian sama rata. Setelah adonan dibagi menjadi 15 bagian sama rata, untuk satu bagiannya saya timbang beratnya sekitar 42 gram, kemudian rounding adonan membentuk bulatan. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah semua adonan selesai dironding, ini ditutup dulu agar adonan tidak kering. Selanjutnya kita akan membuat adonan pencelupnya. Siapkan 50 gram tepung terigu protein sedang setara 5 sendok makan sedang. Ini juga bisa diganti dengan telur. Larutkan menggunakan 120 ml air putih, saya pakai air suhu ruang. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Kemudian ambil satu adonan, lalu pipihkan. Untuk bagian tengahnya ini dibiarkan agak sedikit tebal agar pada saat ditarik tidak sobek. Lalu beri isian secukupnya. Saya beri agak banyak agar saat dimakan lebih enak. Lalu rapatkan adonan sambil sedikit ditarik dan ditekan. Kemudian jepit-jepit adonannya agar tidak bocor. Untuk hasilnya seperti ini, lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah semua adonan selesai diberi isian, lalu tutup adonan dan diamkan selama 20 menit. Setelah adonan didiamkan selama 20 menit, ambil adonan yang pertama kali dibuat, masukkan ke bahan pencelup, lalu balurkan ke dalam tepung panir. Untuk hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Setelah semua adonan selesai dibaluri tepung panir seperti ini siap untuk kita goreng. Untuk yang belum digoreng bisa ditutup dulu agar tidak kering. Di sini saya sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng dengan api sedang cenderung kecil hingga kuning kecoklatan.
Ini digorengnya tidak usah dibolak-balik, cukup 1 kali balik saja agar tidak menyerap minyak. Setelah bagian bawahnya kuning kecoklatan, lalu balik roti dan diamkan hingga semua bagian kuning kecoklatan. Setelah semua bagian roti kuning kecoklatan ini sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, ini dia roti goreng isi ayam suwirnya sudah jadi. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Untuk ukurannya ini memang agak sedikit besar karena buat dimakan sendiri. Kalau mau buat jualan, ukurannya bisa disesuaikan dengan harga jual masing-masing ya. Untuk bagian luarnya ini crispy banget. Untuk bagian dalamnya terlihat ya, lapisan rotinya lembut banget. Ini cocok banget dimakan dengan dicocol saus. Untuk rasanya ini enak banget, lembut, ayam suwirnya gurih banget, dimakan gak ngebosenin. Perpaduan roti dengan isian ayam suwir rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.